Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya, Diandra Muhni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi aksi massa menuntut kepemilikan lahan di Lombok Barat ricuh. Massa memaksa masuk ke kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok Barat. Massa dari Desa Buwun, Mas Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat memaksa masuk ke halaman kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Lombok Barat Kamis siang. Mereka memaksa masuk lantaran aksinya tidak ditanggapi. Aksi massa pun tak terkendali hingga ada yang berusaha loncat pagar. Beruntung aksi demonstrasi ini bisa dikendalikan petugas kepolisian yang berjaga. Dalam aksinya, massa menuntut BPN setempat menjalankan surat keputusan dari Kementerian ATR BPN yang menerbitkan lahan seluas 57 hektar yang masuk dalam tanah objek reformasi agraria. Namun belakangan karena ada perusahaan yang mengajukan keberatan sehingga prosesnya harus ditangguhkan. Mereka yang tetapkan lalu ada yang keberatan dan ditangkap 8 hektar. Itu kan sudah jelas, sudah clear, ya. Dan itu oleh Kementerian ATR BPN Pusat diperintahkan kepada BPN Lombok Barat untuk melaksanakan, untuk memberikan tora tersebut kepada masyarakat 57 bidang di situ kepada masyarakat Bengkara. Jadi pihak BPN membantah tidak menjalankan surat dari Kementerian BPN. Berdasarkan surat Kementerian ATR BPN tanggal 15 Juni 2023 yang memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan penataan kembali penggunaan, pemanfaatan dan pemilikan tanah bekas hak guna bangunan nomor 2 Sekotong Tengah atas nama PT Lingga Permata Utama belum juga dilaksanakan. Kami menerima surat, bukan SK ya. Surat yang memberitahukan pada kami untuk sudah dapat dilaksanakan redes. Artinya bahwa proses selanjutnya adalah proses administrasi tahapan-tahapan redes dan itu sudah kita laksanakan. Nah, dari 6 atau 7 tahapan itu baru kita sampai tahap pertama, tetapi ada keberatan. Nah, kita minta berdasarkan kesepakatan dengan gugus tugas itu Pak Bupati dan lain-lain itu dimediasi supaya clear and clean dulu tanahnya, baru kita bagikan. Massa pun mengancam akan terus melakukan aksi yang serupa hingga tuntutannya bisa dipenuhi. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024 hingga 2029. Setio mendapat suara terbanyak dalam pemilihan Ketua KPK di Komisi 3 DPR, yakni 45 suara. Komjen Pol Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK periode 2024-2029. Komjen Setio Budianto terpilih menjadi Ketua KPK melalui mekanisme voting atau pemungutan suara dalam rapat pleno yang digelar di Komisi 3 DPR Kamis siang. Setio Budianto mendapat suara terbanyak, yakni 45 suara. Dan menyisihkan 9 calon ketua KPK lainnya. Komjen Pol Setio Budianto saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. Pria berusia 57 tahun ini telah lama berkarir di kepolisian tanah air. Ia juga merupakan mantan Kapolda Sulawesi Utara. Setio Budianto sendiri bukan orang baru di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dirinya pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK. Selanjutnya, Komisi 3 DPR akan membawa nama 5 pimpinan KPK yang baru ke dalam rapat paripurna pekan depan.
Tim Liputan iNews melaporkan. Selain Setio Budianto sebagai ketua, ada 4 nama lainnya yang masuk dalam jajaran 5 pimpinan KPK periode 2024-2029. Berikut nama-nama wakil ketua KPK yang baru saja terpilih. Yang pertama, Johannes Tanak. Sebelum menjadi wakil ketua KPK, ia pernah menjabat sebagai wakil kepala Kejaksaan Tinggi Riau pada tahun 2014. Pada tahun 2016, Johannes Tanak juga pernah mengemban posisi sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, serta sempat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Berikutnya adalah Ibnu Basuki Widodo. Ibnu sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim di Pengadilan Tinggi Manado. Ia juga pernah menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian pada tahun 2017, Ibnu pernah menjabat sebagai Humas Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Selanjutnya adalah Agus Joko Pramono. Agus pernah menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK periode 2018-2023. Agus mengemban pendidikannya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dilanjutkan dengan pendidikan Magister Akuntansi di Universitas Gadjah Mada, serta doktoral ilmu pemerintahan di Universitas Pajajaran. Terakhir adalah Fitroh Roh Cahyanto. Sebelum terpilih jadi Wakil Ketua KPK, Fitroh menjabat sebagai Jaksa Fungsional Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Fitroh juga pernah menjabat sebagai Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2019, lalu mundur pada tahun 2023. Selain memilih pimpinan KPK, Komisi 3 DPR RI juga menetapkan 5 anggota Dewas atau Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Kadafi, aman. 5 anggota Dewan Pengawas KPK yang terpilih antara lain Beni Joshua Mamoto, Ciska Mirawati, Gus Rizal, Sumpeno, dan Wisnu Paroto. Beni Mamoto mendapatkan perolehan suara tertinggi, yakni 46 suara. Ciska Mirawati mendapat 46 suara, Wisnu Paroto mendapatkan 43 suara, serta Gus Rizal dan Sumpeno masing-masing mendapatkan 40 suara. Posisi Dewas KPK memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan tugas komisioner KPK, termasuk memutuskan pelaksanaan penyadapan hingga evaluasi kerja lembaga tersebut. Selanjutnya, Komisi 3 DPR RI akan membawa nama 5 pimpinan KPK dan 5 pimpinan Dewan Pengawas KPK yang baru ini ke dalam rapat paripurna pekan depan. Sebelumnya dalam uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK, operasi tangkap tangan atau OTT menjadi salah satu pembahasan hangat. Salah satu capim KPK, Johannes Tanak, tegaskan akan menghapus operasi tangkap tangan karena dinilai menyalahi KUHAP. OTT menjadi salah satu pembahasan penting dalam uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test Capim KPK. Di depan Komisi 3 DPR RI, Capim KPK Johannes Tanak mengaku akan menghapus OTT jika terpilih sebagai Ketua KPK. Ya, menurut hemat saya OTT itu pun tidak tepat. Dan saya sudah sampaikan pada teman-teman, saya pribadi, tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, ya apakah ini tradisi bisa diterapkan, ya saya juga nggak bisa juga saya menantang. Tetapi seandainya saya bisa jadi, mohon izin jadi ketua, saya akan tutup close karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHAP. KPK pun menjawab pertanyaan Johannes Tanak. KPK pastikan semua tindakan KPK termasuk tangkap tangan berjalan sesuai aturan. Tangkap tangan menjadi bagian dalam penindakan dari rangkaian panjang penyelidikan oleh tim penyidik KPK. Lebih baik pencegahan. Ya, nggak disebut di dalam, tapi dalam rangka penindakan.
pelanggaran itu di pasal berapa? Di pasal 6 Undang-Undang KPK kan jelas, KPK melakukan penyidikan, penuntutan, eksekusi. Nah, kegiatan tangkap tangan itu kan bagian dari penindakan, gitu loh. Jadi saya kira nggak akan kita juga sih. Apalagi kan peraturannya kan juga ada. Mungkin lebih selektif. Sebelum maju sebagai Capim KPK tahun ini, Johanis Tanak menjabat sebagai Wakil Ketua KPK sejak Oktober 2022. Johanis diangkat menggantikan Lili Pintauli Siregar yang mundur. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI enggan menanggapi soal komposisi pimpinan KPK terpilih yang didominasi oleh sosok berlatar belakang aparat penegak hukum. Menurutnya, nama-nama yang terpilih merupakan pilihan setiap anggota DPR Komisi 3 tanpa adanya intervensi. Ya, saya pikir itu kembali ke masing-masing anggota. Ya, kami nggak bisa mengarahkan anggota memilih siapa menjadi anggota KPK. Kami juga tidak bisa juga mengarahkan anggota Komisi 3 memilih siapa menjadi ketua KPK. Ya, nanti mungkin ditanyakan masing-masing pilihannya apa dan alasannya apa. Nah, itu juga bingung juga. Anda kan gini, teman-teman kan lihat prosesnya ya. Sejak awal sangat terbuka, benar nggak? Sangat transparan. Jadi kalau lebih cepat, bahkan waktu ya untuk anggota melakukan interview kan ditambah dari 60 menit menjadi 90 menit. Dan rata-rata nih sampai capek-capek nih kawan-kawan nih disuruh bicara lagi, which is kalau periode lalu untuk bicara itu kadang-kadang menjadi kemewahan. Kenapa? Waktu itu mungkin habis pandemi kan yang bicara hanya Kapoksi, jadi anggota biasa jarang bicara, Pak. Ini sekarang anggota biasa dengan periode yang ini diberikan keleluasaan untuk berbicara sampai muter-muter lagi, bicara lagi ya. Tapi kalau waktunya akhirnya menjadi lebih singkat, saya nggak ngerti juga. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Mary Jane Veloso, warga negara Filipina yang divonis mati di Indonesia karena kasus narkotika akan dipulangkan ke negaranya. Meski demikian, Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan Filipina harus tetap menjalankan putusan pengadilan Indonesia. Nama Mary Jane Veloso kembali jadi perbincangan usai dikabarkan akan dipulangkan ke Filipina setelah divonis mati dan menjalani hukuman di Indonesia sejak 2010. Mary Jane merupakan warga negara Filipina sekaligus terpidana hukuman mati dalam kasus narkotika usai ditangkap di Yogyakarta bersama 2,6 kg heroin pada tahun 2010 silam. Mary Jane juga sempat hampir dieksekusi di Nusa Kambangan pada tahun 2015, namun ditunda pada detik-detik terakhir. Setelah menjalani hukuman penjara hampir 15 tahun, Mary Jane akhirnya dipulangkan ke negaranya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa Mary Jane tidak dibebaskan dari hukuman. Mary Jane dipindahkan ke Filipina dengan status narapidana dan Filipina harus menjalani putusan pengadilan Indonesia yang menghukum mati Mary Jane. Ya, memang banyak teman-teman salah mengerti membaca statement dari Presiden Marcos itu. Tidak ada kata-kata bebas dalam statementnya itu. Hanya mengatakan bring her back to the Philippines, membawa dia kembali ke Filipina, bukan dalam arti dibebaskan. Yang benar adalah kita melakukan transfer of prisoner, kita memindahkan narapidana dan Filipina akan menerima dan akan melaksanakan putusan pengadilan Indonesia. Jadi kita tetap konsisten, kita tidak pernah memberikan grasi kepada narapidana narkotika dan itu sudah dilakukan sejak zaman Presiden Soeharto sampai sekarang. Sementara itu, LPP Kelas 2B Yogyakarta yang menjadi lokasi pembinaan Mary Jane Veloso masih menunggu surat resmi dari pihak terkait. Jika surat belum terbit, pihak lapas akan tetap menahan Mary Jane. Kita menunggu surat ataupun media-media yang medsos yang sudah memberitakan itu, kita sifatnya titipan ya. Kalau memang itu sudah ada surat resmi ya kita bebaskan dari LPP. Tapi kalau memang belum ada surat resmi, tentunya tetap akan kita
melaksanakan pembinaan di LPP. Mary Jane menjadi warga binaan titipan di LPP kelas 2B Yogyakarta dengan status low risk. Usai dipindah dari Lapas Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPRD Kota Palembang bersama Dinas Kesehatan menggerebek sebuah ruko klinik kecantikan di Palembang, Sumatera Selatan. Penggerebekan dilakukan berdasarkan laporan warga akan adanya dugaan bahan berbahaya dari produk klinik tersebut. Rombongan dari anggota Komisi 4 DPRD dan Dinas Kesehatan Kota Palembang, Sumatera Selatan menggerebek sebuah klinik kecantikan di Jalan Padatkarya, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami. Kedatangan para petugas tak lain ingin memastikan laporan yang selama ini masuk kepada mereka. Pasalnya warga menemukan bahan berbahaya di dalam kandungan produk skincare klinik tersebut. Datang ke DPR, untuk itu kami datang ke sini mengkonfirmasi secara langsung apakah berita-berita yang kemarin sempat viral adakah benarnya atau tidak. Jadi hari ini secara langsung kami konfirmasi dengan ownernya langsung, Pak Dadang. Ini bahwasanya kemarin produk-produk yang sudah sempat viral itu sudah dikembalikan. Sudah dikembalikan dan juga produk tersebut sudah tidak lagi dibuat kerjasama. Hasil pemeriksaan sementara, pihak klinik Daviana sudah menarik barang yang dianggap mengandung bahan berbahaya dan memutuskan kerjasama dari pabrik tersebut. Kita di sini kita sudah melakukan pembenahan yang bermasalah tidak kita edarkan lagi, kita cabut semua dari peredaran dan kita melakukan klaim kepada pihak konsumen untuk sekarang dan semuanya sudah kita bentuk tim quality control untuk kedepannya. Kedatangan Wakil Rakyat dan Dinas Kesehatan ingin memastikan secara langsung kualitas produk dari klinik ini, baik dari kualitas hingga pengemasan. Pihak klinik pun membuka pintu untuk konsumen yang ingin komplain dan ingin mengklaim ganti rugi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Hujan deras dan angin kencang melanda Cilodong, Depok, Jawa Barat. Sejumlah kompleks perumahan terendam banjir, bahkan sebuah pohon tumbang dan menimpa kabel listrik. Perumahan Tirta Mandala Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat terendam banjir. Air setinggi kurang lebih 50 cm menggenangi puluhan rumah usai hujan deras dan angin kencang. Sebuah pohon bahkan tumbang hingga menimpa kabel listrik lampu jalan di perumahan tersebut. Banjir kerap menggenangi rumah warga akibat luapan kali jantung yang tak mampu menampung air saat hujan deras. Bukan banjir lagi, ya banjir ini. Tadi langsung banjir. Selalu kalau hujan besar banjir. Masuk, Bu? Ini masuk. Hari ini alhamdulillah nggak sampai ke dalam, cuma di luar aja. Biasanya sampai ke dalam, sampai lah batas lutut. Warga berharap pemerintah Kota Depok melalui dinas terkait dapat segera memasang tanggul di bantaran kali jantung guna mencegah terjadinya banjir yang semakin parah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah di kawasan Bojong Loa Kidul digerebek Satreskrim Polrestabes Bandung. 5 orang ditangkap karena diduga bertugas sebagai marketing judi online jaringan luar negeri. Satreskrim Polrestabes Bandung menggerebek sebuah rumah di komplek perumahan Muara Bojong Loa Kidul, Bandung, Jawa Barat yang dijadikan tempat marketing situs judi online. Untuk mengelabui warga dan petugas kepolisian, rumah itu berkamuflase menjadi rumah penjualan kain. Dari penggerebekan ini 5 orang ditangkap. Sementara itu menurut salah satu tersangka berinisial FG, diketahui pegawai dari admin telemarketing ini mulanya berjumlah 17 orang.
namun banyak yang mengundurkan diri. Dan kemarin telah dilaksanakan penggerebekan oleh jajaran Satreskrim Polrestabes Bandung dan telah diamankan kurang lebih 5 orang yang berada di tempat ini. 1 orang FG sebagai supervisor dan 4 orang ini adalah sebagai telemarketing. Bisnis judi online bersitus mabuk judi dan GG Cuan telah berjalan sekitar 2 tahun dengan omset setiap bulannya mencapai 500 juta rupiah. Sedangkan untuk deposit di situs judi ini minimal Rp50.000. Omset bulan 300 sampai 500. Itu sebelum rame-rame diungkap atau setiap itu standar segitu? Kalau lagi sepi 300 Pak, kalau lagi rame bisa 500. Ini kelima tersangka telah diamankan di Mapolrestabes Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Milana, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus melakukan upaya masif dalam pemberantasan judi online. Upaya tersebut dilakukan dengan mengkolaborasikan seluruh kementerian dan lembaga terkait melalui Des Pemberantasan Judi Online. Sebanyak 8,8 juta orang di Indonesia terlibat judi online dengan perputaran uang menyentuh angka 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemerintah pun hingga kini terus melakukan upaya masif dalam memberantas judi online di tanah air. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyampaikan pemerintah melalui Des Pemberantasan Judi Online akan melakukan 3 langkah prioritas. Di antaranya pemblokiran situs judi online secara sistematis, penelusuran aliran dana jaringan judi online, dan meningkatkan koordinasi lintas negara. Des gabungan akan bekerja sama dengan platform-platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran secara sistematis. Yang kedua, Des gabungan juga akan terus melakukan penegakan hukum dan penelusuran aliran keuangan judi online. Kita akan upayakan koordinasi hukum lintas negara dengan menyasar aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan. Yang ketiga, Des gabungan juga akan memasifkan kampanye dan edukasi publik tentang bahaya akibat daripada judi online. Bahwa slot atau judi online itu adalah penipuan. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Afif menyampaikan Komdigi secara aktif terus memblokir ratusan ribu situs judi online. Dengan itu, pemerintah juga menutup akun rekening bank yang terafiliasi dengan judi online. Situs-situs yang ditutup sudah 104.819, itu kalau dihitung dari 4 November, kalau kita hitung dari tanggal 20 Oktober atau pemerintahan baru, itu angkanya sudah di 380.000 sekian. Kemudian untuk permohonan pemblokiran rekening bank untuk bulan November saja, yaitu wilayah kerja Des judi online ini, kami sudah mengirimkan 651 permohonan untuk kemudian rekening bank ini ditindaklanjuti atau diblokir. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa situs satu hal lain adalah rekening. Jadi kalau situs seperti tangannya, rekening ini seperti nadinya. Sementara itu, dalam kurun waktu 2 minggu, kepolisian hingga kini berhasil mengungkap sebanyak 619 kasus judi online dengan jumlah tersangka mencapai 734 orang. Kepolisian juga telah menyita uang tunai sebesar 177,6 miliar rupiah. Kolaborasi antara seluruh kementerian dan lembaga juga terus akan digalakan untuk memberantas judi online. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Inggris. Kedatangan Presiden Prabowo untuk penuhi undangan Raja Charles III. Presiden Prabowo Subianto telah tiba di London, Inggris, Rabu waktu setempat. Turut mendampingi adalah Menlu Sugiono serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Mendarat di Bandar Udara Stansted, Presiden Prabowo disambut sejumlah pejabat Inggris serta Duta Besar Republik Indonesia di London, Desra Percaya. Salah satu agenda kunjungan Prabowo adalah bertemu dengan Raja Inggris, yaitu Raja Charles III.
Prabowo juga diagendakan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer serta menghadiri acara CEO Roundtable Forum. Ini merupakan negara kelima dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya Prabowo mengunjungi Cina, Amerika Serikat, Peru, dan juga Brasil. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNewsroom bersama saya, Diandra Mukni. Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik sepeda listrik di Semarang Kamis sore. Angin kencang membuat api cepat membesar hingga meludeskan hampir seluruh bangunan. Nyaris seluruh isi pabrik sepeda di kawasan industri Terboyo Semarang ini hangus terbakar. Puluhan petugas pemadam kebakaran Kota Semarang tak mampu membendung kobaran api yang cepat meluas akibat angin kencang. Kebakaran terjadi saat karyawan sudah pulang kerja. Api diketahui muncul dari bagian belakang pabrik. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pemirsa, kericuhan mewarnai aksi massa di depan kantor Bawaslu Pandeglang, Banten. Massa melempari kantor Bawaslu dengan telur busuk karena laporan dugaan kecurangan pilkada tidak ditanggapi. Ayo, karena pihak kepolisian adalah suara kita. Pihak kepolisian adalah saudara kita. Kericuhan terjadi saat puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi atau AMPD saling dorong dengan aparat kepolisian di tengah aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu Pandeglang, Banten. Massa membawa keranda mayat sambil menyuarakan aspirasinya sebagai bentuk protes kepada pihak Bawaslu karena berbagai laporan dugaan kecurangan paslon yang telah dilayangkan tidak ditindak tegas. Massa juga melakukan aksi bakar ban dan melempari kantor Bawaslu dengan telur busuk. Peserta aksi kemudian menyegel kantor Bawaslu dengan melakban pintu masuk kantor. Massa mengecam Bawaslu Pandeglang yang dianggap tidak serius dalam menangani laporan masyarakat tentang dugaan kecurangan di Pilkada Serentak 2024. Menuntut untuk Bawaslu Kabupaten Pandeglang untuk kemudian mengoreksi kembali terkait laporan yang itu tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, dalam hal ini adalah Gubernur. Massa berharap aksi unjuk rasa ini akan ditanggapi oleh pihak Bawaslu. Mereka berharap Bawaslu bersikap adil dalam mengawal pesta demokrasi Pilkada Serentak. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan simpatisan calon wali kota dan wakil wali kota Metro Wahdi Sirajuddin Komaruzaman menggeruduk kantor KPUD Metro. Massa menuntut pembatalan pasangan Wahdi Sirajuddin Komaruzaman dalam kontestasi pilkada dapat segera dicabut lantaran dianggap keputusan sepihak. Massa pendukung calon wali kota dan wakil wali kota Metro nomor urut 2, Wahdi Sirajuddin Komaruzaman, menggeruduk kantor KPU Metro Lampung. Massa meminta klarifikasi KPU Metro terkait pembatalan kepesertaan pasangan Wahdi Sirajuddin Komaruzaman. Massa menuntut pembatalan tersebut segera dicabut lantaran dianggap keputusan sepihak. Massa juga mengancam bakal kembali datang dengan jumlah yang lebih besar jika dalam waktu dekat tuntutannya tidak dipenuhi. Statement dari KPU Provinsi Lampung itu semua pegang rekamannya ya. Menyatakan bahwa selama ini KPU Kota Metro itu selalu konsultasi ke KPU Provinsi. Tetapi KPU Provinsi sendiri kaget. Loh, apa yang dikonsultasikan sama yang diputuskan kemarin tuh. Tadi saya berkomunikasi dengan KPU Provinsi. Jadi hari ini lagi pembahasan tadi jam 10.48 pembahasan di KPU RI. Jadi saya harap bertunggu. Untuk komisioner baru itu baru hari ini berangkat ke Jakarta untuk dilantik tanggal nanti malam jam 9. Diketahui sebelumnya pasangan Wahdi Sirajuddin Komaruzaman didiskualifikasi sebagai peserta Pilkada Kota Metro. Keputusan diambil lantaran Komaruzaman terbukti melakukan pelanggaran pemilu. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar doa bersama menjelang Pilkada Serentak 2024 pada 27 November mendatang. Acara ini dihadiri 3 paslon Pilgub Jakarta dan sepakat menjaga perdamaian dalam pelaksanaan pilkada.
Polda Metro Jaya menggelar kegiatan bertajuk Gapai Kemuliaan Roadshow, doa bersama Pilkada Damai 2024 menuju Indonesia Maju. Bertempat di Masjid Al-Kausar, Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Ketiga calon gubernur Jakarta yakni Ridwan Kamil, Dharma Pongrekun, dan Pramono Anung turut hadir dalam rangkaian kegiatan doa bersama dengan didampingi calon wakil gubernurnya masing-masing. Kegiatan doa bersama di Masjid Al-Kausar Mapolda Metro Jaya mengangkat tema Lisan Terjaga, Harmoni Terpelihara dan diharapkan mampu menyejukkan suasana Jakarta di masa pilkada, menjelang dan setelah pencoblosan serentak pada 27 November mendatang. Upaya yang dilakukan oleh Polri, Polda Metro Jaya untuk cooling system ya, mendinginkan, sistem pendingin. Komitmen Polda Metro Jaya melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat dalam waktu dekat ini pilkada itu juga harus aman, damai, dan itu membutuhkan kerjasama kita semua. Sementara tiga paslon Pilgub Jakarta yakni RK Suswono, Dharma Kun, dan Pramono Rano menyatakan komitmennya menjaga perdamaian demi terciptanya pilkada yang aman dan damai. Warga Jakarta yang tercinta, kita jadikan pilkada Jakarta ini paling teladan se-Indonesia. Jakarta adalah pusatnya Indonesia, kalau sudah jadi pusat segalanya harus jadi percontohan kan. Dari sisi damai, kondusif, partisipasinya, mari beramai-ramai ke TPS, siapapun yang terpilih sudah ada garis tangannya. Kita akan menjalani proses demokrasi yang akan ditentukan tanggal 27 nanti, sungguh-sungguh dengan niat yang tulus untuk memperjuangkan dan membela rakyat. Itu yang terpenting. Pilihlah secara rasional siapapun yang bisa memberikan pelayanan terbaik bagi warga Jakarta. Kalau kami jelas, kami memang dari awal sudah menyampaikan politiknya riang gembira dan kami jalankan secara konsisten. Kegiatan doa bersama ini juga sebagai imbauan kepada masyarakat agar penyelenggaraan Pilkada serentak 27 November mendatang terlaksana dengan aman dan damai, dengan kerjasama dan dukungan semua pihak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNewsroom, pemirsa. Usai meraih kemenangan atas Arab Saudi, Timnas Indonesia merayakan keberhasilan ini di ruang ganti. Beberapa momen diabadikan dan viral di media sosial. Timnas Indonesia merayakan kemenangan mereka di ruang ganti Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, usai menaklukkan Arab Saudi pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain memperpanjang asa untuk melaju ke Piala Dunia, kemenangan ini memang cukup berarti bagi skuad Garuda, karena setelah 43 tahun, Indonesia akhirnya memutus rekor tidak pernah menang melawan Arab Saudi. Selain berselebrasi, momen menarik juga tersaji di mana Sandy Walsh dan Yaakob Sayuri bergoyang dengan lantunan lagu Stefan Daboy. Dengan cepat, video pendek goyangan bek sayap Timnas Indonesia ini viral di media sosial. Terlihat Sandy cukup menguasai goyangan Daboy yang sempat viral di TikTok itu. Tak mau ketinggalan, Yaakob Sayuri juga ikut bergoyang. Ranking FIFA pasukan Garuda naik drastis dari peringkat 130 ke peringkat 125 dunia. Selain itu, Indonesia juga menorehkan sejarah dengan mengalahkan skuad Arab Saudi, penakluk Argentina pada Piala Dunia 2022 lalu. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom hari ini, pemirsa. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Dan usai sudah jumpa kita di iNewsroom hari ini, sesaat lagi program interupsi bersama rekan Bremana Tenaya dan
Nadia Valery dapat Anda saksikan di iNews TV. Saya Diandra Mukni, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Underway in this AFC World Cup qualifier. Indonesia in the... 2 gol yang dicetak gelandang serang 20 tahun asal klub Oxford United, Marcelino Ferdinand, saat menghadapi peringkat 60 FIFA Arab Saudi di Stadion GBK Senayan pada babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tak sekedar memberi kemenangan dan raihan 3 poin bagi timnas Indonesia. Sejarah baru tercipta karena Indonesia mampu menaklukkan skuad Arab Saudi yang di Piala Dunia 2022. Tim besutan Hervé Renard ini mengalahkan juara dunia Argentina di Piala Dunia 2022. Tak hanya itu, Indonesia kini mengantongi 6 poin dan menjadi negara Asia Tenggara dengan sejarah poin tertinggi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Peringkat Indonesia di ranking FIFA turut naik drastis dari sebelumnya di posisi 130, kini melesat ke posisi 125 dunia. Usai mendapatkan tambahan dari 19 poin dan di saat bersamaan dua negara Afrika Sierra Leone dan Kongo alami kekalahan. Sementara peringkat FIFA tertinggi di Asia Tenggara ditempati Thailand di posisi 97 dan Vietnam di urutan 117 yang hanya selisih 26 poin dari urutan ketiga Indonesia. Nantinya, timnas Indonesia kembali melakoni 2 laga di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret 2025. Ceindes dan kawan-kawan akan bertandang ke markas Australia di 20 Maret 2025. Seiring telah bergabungnya Ole Ramone, harapan 6 poin bisa didapat dan menjaga asal langkah Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.